Alifa terbangun tidak mendapati keberadaan Gus Hafi di sampingnya. Alifa bangkit lalu menatap ke seluruh ruangan. Alifa melihat Gus Hafi yang sedang duduk di atas sajadah. Alifa tersenyum mengingat kejadian semalam dirinya memeluk Gus Hafi lebih dulu. Meskipun tidur saling berpelukan, mereka berdua tidak melakukan hal yang lebih dari itu. Bagi Gus Hafi tidak ingin terburu-buru. Mereka butuh pendekatan secara perlahan. Tentu saja Gus Hafi merasa senang bukan kepayang melihat perubahan Alifa yang sudah mau memeluknya lebih dulu. Sudah bangun sayang? Deh. Hati Alifa menghangat begitu kalimat sayang meluncur dari bibir merah Gus Hafi. Sudah. Gus sholat apa? Tahajud. Kok nggak bangunin aku? Maaf mas, nggak tega buat bangunin. Tadi kamu pules banget tidurnya. Jawab Gus Hafi dengan lembut membuat jantung Alifa berdesir. Aku sholat dulu Gus. Bisa diralat panggilannya. Saat ini kamu bukan santri tapi istri. Protes Gus Hafi. Alifa mencebik karena masih canggung untuk mengganti panggilan. Atau mau dihukum? Canda Gus Hafi pura-pura mengancam. Enggih, kakak Mas Prabu Hafi Nur Azmi. Ucap Alifa lalu berlari menuju kamar mandi. Sementara Gus Hafi masih terpelongo mendengar istrinya yang menyematkan panggilan untuknya yang begitu panjang. Mirip di kolosal kerajaan. Alifa pun tertawa terbahak-bahak di dalam kamar mandi begitu mengingat kejadian barusan. Sudah tahu aku masih canggung mengganti panggilan, masih aja berani mengancam. Gumam Alifa sambil terkikik geli. Gimana sudah selesai adegan kangen-kangenannya? Canda Umi Nurul begitu Alifa dan Gus Hafi menuruni anak tangga untuk sarapan bersama. Ya pasti sudah Mik. Lihat tuh, wajah mereka sumringah begitu. Abah Abdullah ikut menimpali. Syukurlah, semoga Umi cepat menimang cucu, jawab Umi Nurul sambil menyentongkan nasi ke piring suaminya. Amin. Sementara Alifa dan Gus Hafi yang mendengar ucapan Umi Nurul saling berpandangan. Tentu saja Alifa syok mendengar mertuanya membahas cucu di depan mereka. Gus Hafi menarik kursi lalu mempersilahkan Alifa duduk. Setelah itu Gus Hafi menarik kursi yang berada di sebelah Alifa untuk didudukinya. Gus Hafi yang melihat raut wajah Alifa terlihat muram. Berinisiatif meraih telapak tangan Alifa di bawah meja lalu meremasnya, menimbulkan gelenyar aneh di dadanya. Alifa melirik Gus Hafi lalu tersenyum, dengan jantung yang berdebar-debar. Mantan baru memang beda ya Mik. Cukup saling senyum-senyum sudah kenyang enggak perlu makan. Sindir Abah Abdullah yang sempat melihat gerak-gerik putra dan menantunya. Ya begitulah lah Bah, namanya jatuh cinta. Jangankan lihat orangnya, melihat sandalnya saja sudah senang banget Bah. Umi Nurul menimpali ucapan suaminya sambil tersenyum. Alifa yang merasa tersindir mendadak malu dan canggung. Bahkan belum ada pergerakan untuk menyentong nasi. Gus Hafi yang sangat peka akhirnya tersenyum. Sekali-kali Mas yang ambilin nasinya ya, mau pakai lauk apa? Tanya Gus Hafi sambil menatap semua lauk yang tersaji. Tidak usah Gus, saya bisa ambil sendiri. Tolak Alifa dengan halus. Walah bagaimana mau dapat cucu Mik? Lawang manggil suaminya saja masih gas Gus. Ledek Abah Abdullah. Umi pun tertawa. Jangan salah Bah. Di luar kamar memang panggilnya Gus, tapi di dalam kamar ada panggilan sayang tersendiri loh Bah. Gus Hafi terang-terangan membela istrinya. Bahkan Umi saja kalah sama istriku. Panggilannya dia lebih romantis. Jawab Gus Hafi dengan bangganya. Romantis, rokok makan gratis. Canda Abah membuat semua orang tertawa. Jangan dengerin omongan Abah Mulif. Makan yang banyak biar sehat. Abahmu memang suka bercanda. Tutur Umi Nurul membus Alifa menghembuskan nafas lega. Enggi Umi, jawab Alifa sambil menatap piring yang ada di hadapannya sudah diisi nasi dengan rawon oleh suaminya. Mau disuapin? Bisik Gus Hafi sambil tersenyum. Emboten usah Gus, saya bisa sendiri. Jawab Alifa dengan suara yang cukup pelan. Selesai dengan sarapan, Gus Hafi mengajak Alifa naik kembali ke lantai 2. Kali ini bukan ke dalam kamar melainkan ke sebuah balkon dengan pemandangan gedung asrama pesantren putra dan putri, dan di bawah terlihat para santri yang sedang melakukan gotong royong bersih-bersih, kegiatan rutin setiap hari Jumat. Gus Hafi mengajak Alifa duduk di kursi yang berada di balkon. Alifa merasa sedikit canggung, namun tetap menuruti perintah suaminya. Keduanya terdiam sambil menikmati hembusan angin pagi menerpa wajah mereka. Deh. Jantung Alifa berdesir hebat begitu mendengar suaminya memanggil dengan sebutan Deh.
Iya Mas, lidah Alifa dengan sendirinya mengucap kata Mas. Tentu saja Gus Hafi berbunga-bunga. Bahkan seperti ada kupu-kupu berterbangan di hatinya. Gus Hafi tersenyum lalu kembali ke mode tegas. Setelah lulus SMA adik mau kuliah di mana? Alifa terkejut dengan pertanyaan suaminya. Alifa kira setelah lulus dirinya harus mengabdi menjadi istri yang seutuhnya. Bahkan gerajannya akan dibatasi oleh suaminya. Memangnya boleh aku kuliah Mas? Lo kenapa tidak boleh? Tidak ada yang melarang sama sekali. Jawab Gus Hafi dengan santainya. Tapi aku sudah menjadi seorang istri Mas. Ada yang salah seorang istri tetap kuliah. Bahkan ada juga yang sudah memiliki banyak anak tapi tetap kuliah. Jawab Gus Fadil sambil menatap gedung tinggi di hadapannya. Kalau Mas ngizinin aku mau tetap kuliah. Tentu saja Mas izinin. Tapi sebagai istri adek juga harus tahu batasan-batasannya. Harus bisa jaga diri ketika berinteraksi dengan lawan jenis. Insya Allah Mas. Seharian ini Alifa menghabiskan waktu bersama Gus Hafi. Karena setiap hari Jumat para santri terbebas dari pelajaran. Di balik sikapnya yang tegas, berharisma dan berwibawa ternyata ada kelembutan pada sosok Gus Hafi. Sedikit demi sedikit Alifa bisa memahami karakter Gus Hafi. Ada kalanya juga Alifa dibuat kesal karena Gus Hafi terus-menerus meledeknya. Namun Alifa tetap menyukainya meskipun masih banyak gengsinya. Dek, boleh minta tolong buatin kopi? Ucap Gus Hafi yang sedang dengan layar laptopnya. Alifa sendiri tidak tahu Gus Hafi sedang mengerjakan apa. Alifa lebih memilih membaca buku milik Gus Hafi yang jumlahnya sangat banyak mirip perpustakaan pribadi. Bahkan Alifa sampai bingung mau pilih buku yang mana. Boleh Mas. Seperti biasa jangan terlalu manis. Karena manisnya sudah diborong sama adek. Gombal Gus Hafi. Ih dasar Gus tukang gombal. Lo serius? Kok dibilang gombal? Jawab Gus Hafi sambil menatap wajah Alifa. Merasa ditatap seperti itu membuat Alifa salah tingkah dan memilih menuju ke dapur untuk menyeduh kopi. Selesai membuat kopi pesanan suaminya, Alifa membawanya ke kamar dan meletakkannya di meja kerja suaminya. Ini Mas kopinya, ucap Alifa sambil melirik layar laptop suaminya. Alifa sangat penasaran apa yang sedang dilakukan oleh suaminya di layar laptopnya. Namun Alifa sungkan untuk bertanya. Terima kasih deh. Mas sibuk banget ya, aku ke asrama ya Mas. Jangan dulu. Jawab Gus Hafi yang langsung berdiri menghampiri Alifa. Namun Alifa bergerak mundur hingga tubuhnya terhenti di tembok. Dan Gus Hafi mengukungnya dengan kedua tangannya. Jangan macam-macam Gus. Ucap Alifa mendadak gugup bahkan tidak berani menatap Gus Hafi. Kita sudah halal kalau kamu lupa, jawab Gus Hafi sambil tersenyum penuh arti. Melihat istrinya yang terlihat gugup. Gus Hafi justru merasa gemas sendiri. Tatapan Gus Hafi tertuju pada bibir merah alami milik Alifa yang begitu menggoda imannya. Dengan gerakan lembut Gus Hafi menempelkan bibirnya ke bibir Alifa membuat Alifa terkejut. Terasa ingin memberontak. Namun Alifa larut dalam permainan Gus Hafi. Merasakan sensasi baru dalam hidupnya. Alifa memejamkan matanya sambil menahan degup jantung yang berpacu lebih kencang. Menikmati sentuhan lembut yang diberikan oleh suaminya. Begitu Alifa merasa kesulitan untuk bernafas. Gus Hafi melepaskan tautan bibirnya, lalu mengusap bibir Alifa dengan ibu jarinya. Rasanya manis, bisik Gus Hafi tepat di telinga Alifa. Seketika Alifa meremang, namun Gus Hafi segera menuju ke dalam kamar mandi untuk menghindari hasratnya yang menginginkan lebih dari sekedar tautan bibir. Alifa masih bersandar di dinding sambil memejamkan matanya, mengingat kejadian yang baru saja dialaminya. Lalu tersenyum sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Alifa benar-benar malu menampakkan diri di depan Gus Hafi setelah kejadian yang dialaminya. Keesokan harinya Alifa menjalani hari-harinya seperti biasa. Bersama Izah, sahabat tercintanya. Zah ke kantin yuk. Enggak kamu aja sana. Tolak Izah. Lo kenapa? Biasanya juga kita ke kantin bareng-bareng. Alifa merasa aneh pada sahabatnya. Itu Fa. Kamu aja deh, aku lagi gak pengin ke kantin. Jawab Izah sambil menundukkan kepalanya. Hai kamu kenapa? Enggak, biasanya kamu seperti ini loh. Kalau ada masalah cerita ke aku, siapa tahu aku bisa bantu. Izah nampak ragu untuk menceritakannya pada Alifa. Tapi kalau dirinya tidak mengatakan yang sebenarnya, Alifa bakal terus mengajaknya ke kantin. Itu Fa, ibu belum ngirimi uang. Kebetulan uang aku sudah habis sejak kemarin. Ucap Izah sambil menunduk lesu. Alifa merasa iba pada sahabatnya. Bahkan dirinya merasa tidak berguna sebagai sahabat.
Hal seperti itu Alifa tidak mengetahuinya. Ya udah, aku yang traktir. Tenang aja, kamu bebas mau makan apa aja yang kamu mau. Yuk. Alifa menggandeng lengan Izah. Gak usah deh, Fe. Kebetulan aku masih kenyang. Kamu aja deh. Tolak Izah merasa sungkan. Pokoknya tidak ada penolakan kalau mau masih ingin menjadi sahabatku. Ayo, gak usah sungkan. Kita sahabatan sudah lama, Zah. Gak mungkin aku biarin kamu kelaparan sendirian. Aku ikhlas lahir batin, Zah. Aku bakal marah kalau kamu menolak. Izah pun tersenyum lalu mengangguk kepalanya. Terima kasih banyak, Fe. Kamu sudah baik sama aku. Enggak seperti biasanya orang tua aku telat ngirim uang. Katanya sih mereka mengalami gagal panen. Izah menceritakan apa yang dialami oleh kedua orang tuanya. Sabar, Zah. Doain aja semoga kedua orang tua kamu mendapatkan rezeki yang banyak dan berkah. Kalau butuh sesuatu kamu jangan sungkan. Aku siap ada buat kamu, Zah. Terima kasih banyak, Alifa. Aku bingung mau ngomong apa lagi sama kamu. Lebih baik kita makan biar kenyang. Ngomongnya dilanjut nanti setelah kenyang. Jawab Alifa, keduanya pun tertawa. Kasihan banget Izah, batin Alifa. Ngomong-ngomong, kamu 1 bulan dikirim uang berapa, Zah? 400.000, kadang 350.000. Deh, Alifa terkejut. Memangnya cukup, Zah, uang segitu? Ya mau bagaimana lagi? Berusaha aku cukup-cukupin. Memang dari dulu segitu kok. Memangnya kenapa? Alifa terdiam. Padahal dirinya mendapatkan kiriman 1-2 juta per bulan. Setelah mendengar Izah, Alifa harus banyak-banyak bersyukur. Karena selama ini dirinya hidup dengan berkecukupan. Alifa pun memberikan uang saku pada Izah 500.000, namun Izah menolaknya. Tolong, Zah, jangan ditolak. Itu uang pribadi aku. Karena setiap bulannya kedua orang tua aku ngasih aku lebih. Pokoknya kamu harus menerimanya. Anggap saja itu uang dari Allah yang dititipkan melalui aku. Terima kasih banyak, Faizah memeluk Alifa sambil terseduh. Izah benar-benar merasa beruntung memiliki sahabat sebaik Alifa. Sama-sama, Zah. Kalau butuh sesuatu jangan sungkan. Kita bukan hanya sekedar sahabat tapi saudara, Zah. Saudara sesama muslim dan saudara sesama pesantren. Iya kan? Alifa tersenyum sambil menatap wajah Izah. Iya, Fe. Keduanya pun segera beristirahat, kebetulan mereka sudah berada di dalam asrama. Pada sholat berjamaah asar, Alifa dan Izah sudah membawa buku-buku untuk mengikuti kajian. Alifa berjalan menuju ruang kajian. Namun langkahnya terhenti begitu menangkap sosok yang tak asing baginya. Alifa terdiam sambil terus menatap Gus Hafi yang sedang berbincang-bincang dengan Anjani di depan ruang asatid. Sebenarnya kedatangan Anjani hanya untuk bertemu dengan Amera untuk membahas kerjasama yang akan mendirikan sebuah yayasan pendidikan untuk anak usia dini. Akan tetapi Anjani menyapa Gus Hafi, kebetulan mereka berpapasan. Tapi Alifa yang sudah terbakar api cemburu, melebarkan langkahnya menuju ke arah kedua orang tersebut membuat Izah terpelongo. Sambil menatap Alifa yang semakin mendekat ke arah Gus Hafi. Assalamualaikum, Gus. Alifa memasang wajah garang. Bahkan jantungnya meletup-letup akibat emosinya yang membuncah. Gus Hafi yang sedang mendengarkan penjelasan dari Anjani mengalihkan pandangannya ke sumber suara. Waalaikumsalam, jawab Gus Hafi sambil mengangkat sebelah alisnya menatap Alifa. Maaf, Gus. Saya mau mengumpulkan tugas yang kemarin. Kebetulan saya sudah menyelesaikannya. Ucap Alifa, kebetulan dirinya menenteng sebuah buku. Gus Hafi mengulum senyum mendengar ucapan istrinya. Padahal dirinya tidak memberikan tugas apapun pada Alifa. Melihat Gus Hafi yang masih terdiam karena merasa syok, Alifa membuka suaranya kembali. Kalau Gus sedang sibuk dengan tamunya, biar saya antar tugas saya ke ruangan Gus. Ucap Alifa sambil melirik Anjani. Gus Hafi yang menangkap gelagat kecemburuan di wajah Alifa, berusaha menahan tawa namun tetap bersikap tegas. Kebetulan sekali saya sedang sibuk, tolong antarkan tugas kamu ke ruangan saya. Jawab Gus Hafi. Alifa menatap tajam pada Gus Hafi lalu berjalan menuju ruangan Gus Hafi sambil mengomel-ngomel. Dasar Gus genit, lihat cewek cantik aja betahnya minta ampun, ngobrol kanan kiri nggak jelas. Gus benar-benar tega nggak mikirin perasaan aku. Alifa mengomel-ngomel di dalam ruangan Gus Hafi sambil melemparkan bukunya ke sofa. Begitu Gus Hafi melihat Alifa sudah benar-benar masuk ke dalam ruangannya, Gus Hafi segera pamit pada Anjani, lalu menyusul Alifa. Gus Hafi menahan tawa begitu melihat istrinya mengomel-ngomel dengan suara yang cukup keras. Alifa belum menyadari kedatangan Gus Hafi di ruangan tersebut.
Awas aja ya. Pokoknya aku mau mogok bicara sama Gus Genit. Enak aja dia menyuruh aku untuk menjaga jarak dengan pria. Lalu dia seenaknya dekat-dekat dengan wanita cantik. Grab. Gus Hafi memeluk istrinya dari belakang membuat Alifa berjengit karena terkejut. Lucu banget sih istriku kalau cemburu. Tadi dia cuma nyapa Mas loh. Masa Kia aku gak mau menjawab. Dikira sombong dong. Bisik Gus Hafi mengerakkan pelukannya. Alifa seketika jantungnya mau melompat saking malunya ketahuan sedang ngomel-ngomel gak jelas. Siapa yang cemburu? Mas itu yang nyebelin. Alifa sambil berusaha membelaknya lalu mencubit perut Gus Hafi dengan kencang saking gemesnya. Oh, jangan cubit-cubit. Nanti bangunin ular naga yang sedang tidur loh. Canda Gus Hafi membuat wajah Alifa ta'aruf yuk. Kamu sengaja nyamperin Gusmu yang tampan ini ke ruangan. Atau jangan-jangan ketagihan sama yang kemarin ya? Iya kan? Alifa membulatkan matanya. Jangan-jangan asal ngomong ya Gus, protes Alifa sambil merapikan buku-buku yang sempat dia lemparkan tadi. Gus Hafi tersenyum rasanya bahagia sekali tiba-tiba dihampiri istrinya ke ruangan. Ya, meskipun awalnya karena kecemburuan namun Gus Hafi tetap merasa senang seperti baru saja mendapatkan durian runtuh. Oh iya, katanya mau ngumpulin tugas. Mana tugasnya? Canda Gus Hafi sambil melipatkan kedua tangannya di depan dada, menatap Alifa. Tugas apaan sih Gus? Ish, dasar ngak PK. Jawab Alifa sambil berjalan menuju pintu hendak meninggalkan ruangan Gus Hafi namun pergelangan tangannya ditahan oleh Gus Hafi. Mau kemana dek? Ke kajian Gus. Tidak semudah itu bisa keluar dari sini. Maksud Gus apa? Gus Hafi mengangkat jari telunjuknya ke arah pipi. Sambil tersenyum menatap istrinya. Jangan macam-macam Gus. Kok macam-macam sih? Suami cuma minta disun aja. Pahalanya besar loh. Gus Hafi ingin menjahili istrinya. Tapi Gus Alifa tidak bisa membayangkan jika dirinya yang harus mengecup pipi suaminya terlebih dahulu. Tentu saja Alifa gengsi dan malu. Istri soleha itu. Istri yang patuh pada suaminya. Kamu tahu kan? Bukannya kamu sudah banyak belajar tentang kisah-kisah istri sahabat Rasul? Alifa tertunduk. Memang benar apa yang dikatakan oleh suaminya. Tapi Alifa masih berat untuk melakukan hal yang satu itu. Jangan sekarang ya Gus. Ini di kantor loh. Alifa berusaha membujuk Gus Hafi supaya mengurungkan niatnya. Oh jadi istri kecilku ini maunya di mana? Kamar, hotel, atau di tempat-tempat indah lainnya? Gus Hafi menanggapi dengan candaan. Namun Alifa yang terlalu polos, mengira bahwa suaminya berkata serius. Yang penting jangan sekarang dan jangan di kantor juga. Aku harus segera ke kajian takut terlambat. Jawab Alifa sambil menundukkan pandangan bahkan jantungnya sudah tidak baik-baik saja. Gus Hafi tersenyum lalu menarik pergelangan tangan Alifa hingga tubuhnya jatuh ke pelukan Gus Hafi. Ada gelenyar aneh yang menjalar ke seluruh tubuh keduanya. Gus Hafi menunduk lalu mengecup kening Alifa dengan lembut. Pergilah ke kajian. Nanti terlambat, jangan sampai istriku yang cantik ini dihukum lagi. Perintah Gus Hafi sambil mengusap pipi mulus Alifa. Jangan ditanya bagaimana rasanya Alifa. Yang jelas hatinya berbunga-bunga hingga pipinya merona. Alifa meraih telapak tangan Gus Hafi lalu menciumnya dengan takzim. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam dek. Belajar yang pintar. Jawab Gus Hafi sambil menatap istrinya yang menghilang di balik pintu. Sesampainya di aula santri putri Alifa benar-benar sudah terlambat. Kajian sudah dimulai. Namun karena semua sedang fokus mendengarkan ceramah dari salah satu ustazah yang berasal dari pondok lain, membuat mereka tidak menyadari keterlambatan Alifa. Alhamdulillah Alifa merasa lega. Alifa duduk di baris paling belakang yang hanya ada dirinya saja. Alifa mengedarkan pandangan mencari sahabatnya. Namun Alifa tidak bisa menemukannya. Mungkin terhalang santri lain sehingga sulit untuk ditemukan. Kamu terlambat Alifa. Bisik Izah begitu kajian sudah selesai dan melihat Alifa masih asik duduk di aula. Sementara teman-teman yang lain mulai meninggalkan aula. Diam. Jawab Alifa sambil menengok ke kiri dan kemanan untuk memastikan tidak ada yang mendengar onrolang mereka. Loh kok kalian masih di sini? Tanya Ustazah Komariah setelah berbincang-bincang dengan Ustazah penceramah. Nunggu yang lain keluar Ustazah. Meels ngantri nyari sandal. Jawab Izah sekenanya. Oh ya sudah kirain kalian mau tidur di sini, jawab Ustazah Komariah. Alifa dan Izah saling berpandangan. Ternyata dia bisa bercanda juga.
Kirain enggak. Bisik Alfa sambil tersenyum. Lagi bolong itu, Fe. Kalau lagi rapet yang ada kita kena semprot walaupun gak salah sama sekali. Ijah mengungkapkan fakta. Iya juga ya. Memang aneh dia. Apalagi kalau di depan Gus Hafi. Aduh, bikin geli. Suaranya mendadak manja, berasa ingin muntah yang dengar. Namanya juga ngefans, sampai ngarep jadi istri Gus. Nggak tahu dia kalau Gus sudah punya istri yang cantik, imut dan pintar. Ucap Izah sambil menoel dagu Alifa. Kesambet apaan sih, Zah? Jangan norak deh. Bukannya norak tapi gemes kalau lihat kamu. Apalagi Gus Hafi pasti gemes banget sama kamu. Ngomong-ngomong, kamu sudah diapain aja sama Gus idola sejuta umat? Tanya Izah sambil menaik turunkan alisnya menggoda Alifa. Apa sih, Zah? Alifa memilih keluar dari aula meninggalkan Izah daripada Haris menjawab pertanyaan yang tidak bermutu sama sekali. Begitu keluar dari aula, terdengar suara azan maghrib dari pengeras suara masjid. Alifa dan Izah segera menuju asrama untuk bersiap-siap melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Langkah Alifa terhenti begitu berpapasan dengan Gus Hafi yang akan menuju ke masjid. Alifa melempar senyum termanisnya lalu menundukkan kepalanya dan meneruskan langkahnya. Bahkan Alifa tidak peduli dengan tatapan para santri yang sinis padanya. Mereka mengira Alifa berbuat genit pada Gus idola mereka. Duh manisnya, kamu yang senyum-senyum sama Gus Hafi tapi aku yang baper. Jantungku ikut dek-dek, ser. Wajah Gus Hafi benar-benar menampakkan aura ketampanan yang tersembunyi. Alifa hanya tersenyum, tidak menanggapi ucapan Izah sama sekali. Bisa-bisa terlambat ikut jamaah maghrib kalau meladeni ucapan Izah yang panjang kali lebar tidak ada ujungnya. Selesai sholat Isya, Alifa segera kembali ke asrama putri sementara Izah diminta Ustadzah Ani untuk mengembalikan kitabnya di ruang keamanan putri. Jantung Izah berdebar-debar begitu melihat Ustadz Faisal berada di ruang tersebut. Beruntung banget aku ketemu sama pujaan hati, batin Izah mendadak salah tingkah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya diutus Ustazah Ani untuk mengembalikan kitab ini, Ustadz, jawab Izah sambil menunjukkan kitab yang dipegangnya. Faisal hanya menganggukkan kepalanya. Namun begitu Izah akan pergi dari ruang keamanan, Ustadz Faisal menahannya, lalu menyerahkan buket bunga yang terselip ada notas kecil di tengah-tengahnya. Belum sempat Ustadz Faisal mengatakan apapun, Izah sudah lebih dulu mengucapkan terima kasih dan berlari menuju asrama putri sambil memeluk buket bunga pemberian Ustadz Faisal. Ustadz Faisal ternganga sambil menatap Izah yang semakin menjauh. Aduh, kok bisa gini sih? Memangnya dia tahu bunga itu untuk siapa? Main nyelonong pergi aja. Gumam Ustadz Faisal benar-benar merasa heran. Izah kegirangan mendapatkan buket bunga dari Ustadz Faisal. Mimpi apa aku semalam? Bisa dikasih buket bunga yang cantik dari Ustadz Faisal? Ternyata Allah mendengarkan doa-doaku. Batin Izah lalu mencium bunga tersebut sambil memejamkan matanya. Zah, kamu dapat bunga dari siapa? Tanya Alahga yang baru saja kembali dari toilet. Coba tebak dari siapa? Izah justru main tebak-tebakan sambil tersenyum. Ditanya malah balik nanya. Kalau aku tahu gak bakal tanya, Zah. Ucap Alifa yang mendadak penasaran. Ini dari Ustaz Faisal, Fe. Aku ngerasa seperti mimpi tiba-tiba dikasih bunga sama pangeran tampan. Jawab Izah terlihat bahagia bukan main. Bahkan Alifa ikut senang melihat sahabatnya merasa bahagia. Namun Alifa sedikit janggal. Masak iya Ustaz Faisal ngasih itu ke Izah? Apa memang dia benar-benar suka pada Izah? Padahal waktu itu Gus Hafi bilang kalau dia sukanya sama aku. Sampai-sampai Gus Hafi cemburu dan akhirnya segera menghalalkan aku. Batin Alifa, namun Alifa tidak mungkin menceritakan hal itu pada Izah. Zah, itu ada notasnya. Sudah kamu baca? Belum, Fe. Aku masih menikmati bunga-bunganya persis seperti hatiku yang sedang bermekaran. Alifa pun tertawa melihat tingkah absurd sahabatnya. Baca dong, Zah. Aku juga penasaran sama isinya. Sabar, Fe. Ini mau aku baca. Izah membuka lipatan notas tersebut, yang hanya berisi 2 kalimat saja. Namun sukses membuat Izah jingkrak-jingkrak kegirangan. Alifa yang merasa penasaran akhirnya merebutnya dari Izah. Ta'aruf yuk. Pai. Faisal. Serius Ustaz Faisal ngajak Izah ta'aruf. Batin Alifa. Seharusnya Alifa merasa senang melihat sahabatnya bahagia seperti saat ini. Akan tetapi Alifa justru merasa cemas. Kalau buket bunga itu bukan untuk Izah dan Alifa benar-benar merasa khawatir Izah akan kecewa. Tapi kalau bunga itu memang untuk Izah,
Alifa ikut bahagia. Alifa hanya tidak ingin melihat Izah kecewa. Ya ampun, Fe. Ustadz Faisal ngajak aku ta'aruf. Aku benar-benar bahagia, Fe. Akhirnya harapanku terwujud juga untuk mendapatkan hatinya. Padahal selama ini Ustadz Faisal cuek sama aku. Tapi nggak nyangka dia punya kejutan yang begitu manis. Bahkan langsung ngajak aku ta'aruf. Izah memeluk Alifa sambil cingkrak-cingkrak kegirangan. Iya Zah, selamat ya. Tapi ceritain dong bagaimana tadi dia waktu ngasih buket bunga ke kamu. Maksud aku dia bilang apa? Tanya Alifa yang semakin penasaran. Dia nggak ngomong-ngomong apa-apa, Fe. Cuma nyerahin ini, aku langsung ngucapin terima kasih dan langsung lari dari ruang keamanan. Kok langsung lari? Kamu nggak mastiin dulu ke orangnya buket itu untuk siapa? Tanya Alifa. Ya jelas buat aku lah, Fe. Wong ngasihnya aja langsung ke aku. Kamu ini aneh banget sih, Fe. Protes Izah masih dengan mengulas senyum. Siapa tahu aja itu sengaja dititipkan ke kamu untuk seseorang. Celetuk Alifa membuat Izah terdiam. Berusaha mencerna ucapan Alifa. Bener juga ya, gimana kalau buket bunga ini bukan untuk aku? Pasti aku malu sama Alifa. Tapi untuk siapa? Ustazah Ani atau... gimana ini? Batin Izah mendadak panik. Kok bengong? Jangan ngelamun, awas kesambet. Ledek Alifa membuat Izah tersadar dari lamunannya. Liv, gimana kalau ucapan kamu benar? Aku malu dong, sudah salah sangka. Ucapan yang mana? Tanya Alifa. Kalau bunga ini bukan buat aku tapi dititipkan ke aku untuk seseorang. Gimana, Fe? Izah mendadak panik. Besok mending kamu temui Ustadz Faisal secara langsung. Kamu pastiin kalau bunga itu benar-benar buat kamu atau bukan. Alifa memberikan masukan pada Izah. Tapi temanin ya. Alifa terdiam. Kalau memang bunga itu untuk Izah aku sih bersyukur. Tapi kalau bunga itu untuk orang lain, aku harus gimana? Mending aku gak nemanin Izah. Aku takut kalau bunga itu untuk aku, batin Alifa, tapi mana mungkin buat aku. Pede banget sih, Fe. Bisa jadi Ustadz Faisal benar-benar sudah memilih Izah, batin Alifa. Semalaman Izah tidak bisa tidur. Otaknya terus memikirkan buket bunga tersebut. Izah benar-benar takut sakit hati begitu buket bunga itu bukan untuk dirinya. Izah sudah terlanjur senang dan berharap kalau buket bunga itu benar-benar untuk dirinya. Siapa dia? Menjelang tidur, Ustadz Faisal pun menceritakan kejadian tadi pada Ustadz Fardan. Kebetulan mereka mendapatkan fasilitas rumah untuk para pengajar di pondok tersebut, karena mereka berdua masih lajang. Otomatis tinggal berdua di rumah yang terlihat kecil namun terasa nyaman untuk dihuni. Nekat banget kamu mau ngajak ta'aruf? Lulus sekolah aja belum? Jawab Fardan sambil merapikan kitab-kitab yang sudah mulai berantakan. Memangnya kenapa kalau belum lulus? Kan tinggal sebentar lagi, mereka lulus. Iya juga sih, berarti kamu sudah siap dong untuk menghitbah ke orang tuanya. Harus siap dong, tapi masalahnya bunga itu sampai ke tujuannya apa enggak? Faisal nampak ragu. Pasti sampailah, mereka kan CS. Mudah-mudahan aja begitu. Besok kebetulan aku ngajar di kelas mereka. Aku tanya langsung aja kali ya, jawabannya. Gak romantis bener. Masak nanyain hal spesial di kelas. Paling gak di cafe gitu atau di taman kek. Biar ada nuansa yang berbeda. Usul Fardan yang sama-sama menyukai wanita yang sama. Namun Fardan mengalah, lagian belum tentu juga Faisal akan diterima. Pagi hari Izah dan Alifa sudah bersiap untuk ke sekolah formal. Awalnya mereka keluar dari kamar asrama bersamaan. Namun karena Izah mendapatkan panggilan dari salah satu ustazah yang menjaga keamanan, terpaksa mereka berpisah. Izah menuju kantor, dan Alifa menuju ke kelasnya. Kebetulan kelas masih sepi. Hanya ada Alifa sendirian. Alifa terkejut begitu masuk ke kelas. Ustadz Faisal sudah standby di kursi guru yang berada di pojok bagian depan kelas. Assalamualaikum Ustadz, sapa Alifa dengan sopan. Waalaikumsalam, sendirian. Iya Ustadz, yang lain belum pada datang, jawab Alifa tanpa berani menatap lawan jenis. Alifa menuju ke mejanya lalu membuka salah satu buku untuk dipelajarinya terlebih dahulu. Alifa fokus dengan bukunya sampai melupakan keberadaan Ustadz Faisal di kelas tersebut. Kebetulan Alifa duduk di baris paling belakang, hingga posisinya sangat jauh dengan kursi guru. Bunganya sudah sampai. Deh, jantung Alifa seakan berhenti berdetak. Mendengar kata bunga, Alifa langsung tertuju pada buket bunga yang dibawa oleh Izah kemarin.
Kalau memang bunga itu untuknya, kasihan dong Izah yang sudah berharap cintanya terbalas oleh Ustadz Faisal. Ternyata kekhawatiran Alifah sungguh terjadi. Bunga tersebut menang untuk dirinya, bukan untuk Izah. Bunga apa ya Ustadz? Alifah pura-pura berpikir. Oh, buket bunga yang kemarin, yang ada tulisannya ta'aruf. Tanya Alifah. Ustadz Faisal tersenyum merasa lega, ternyata bunganya telah sampai ke tujuan dengan aman. Ya, bunganya yang kemarin. Wah, selamat ya Ustadz Faisal. Izah mau banget lo ta'aruf sama Ustadz. Sejak lama dia ngefans sama Ustadz. Bahagia banget dia semalam sampai nggak bisa tidur mikirin Ustadz Faisal. Wajah Ustadz Faisal mendadak pucat mendengar penuturan Alifah. Ustadz Faisal memberikan bunga itu untuk Alifah, namun ia sengaja menitipkan pada Izah yang kebetulan bertemu dengan dirinya di ruang keamanan. Alifah bukan tidak paham maksud Ustadz Faisal, namun Alifah sengaja berkata demikian supaya Ustadz Faisal tidak mempertanyakan soal jawaban ta'aruf padanya. Kalau Gus Hafi mengetahui hal ini bisa perang dunia ketiga. Maaf Ustadz, saya mau ke toilet dulu. Tunggu saja Izah, sebentar lagi pasti masuk ke kelas. Ucap Alifah lalu berlari keluar dari kelas tanpa menunggu jawaban dari Ustadz Faisal. Sesampainya di dalam toilet, Alifah memejamkan matanya sambil menahan dadanya yang terasa sesak. Sebisa mungkin Alifah harus menghindari obrolan dengan Ustadz Faisal, bila perlu menghindari orangnya juga. Seandainya Izah tahu kalau bunga itu untuk dirinya, Alifah khawatir Izah akan mendiamkannya, atau justru memusuhinya. Meskipun Izah tidak seburuk yang Alifah kira, namun Alifah tetap mencemaskan sahabatnya. Alifah tidak tega melihat Izah patah hati. Beberapa saat kemudian, pelajaran Ustadz Faisal berlangsung. Izah terlihat bunga-bunga sesekali mencuri pandang ke arah Ustadz Faisal yang sedang berdiri di depan kelas sambil menjelaskan materi. Berbeda dengan Alifah yang memiliki menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Ustadz Faisal sama sekali. Bahkan seandainya boleh meminta, lebih baik Alifah tidak perlu bertemu dengan Ustadz Faisal. Alifah, jantung aku deg-deg sir, melihat wajah tampan Ustadz Faisal calon imam. Bisik Izah membuat Alifah merasa bersalah. Iya yang lagi bucin. Semoga berjodoh. Hanya kalimat itu yang keluar dari bibir Alifah. Selama Ustadz Faisal mengajar, Alifah merasa tegang. Kini setelah berganti dengan pelajaran selanjutnya, Alifah merasa lega dan mengulas senyum. Apalagi jam pelajaran selanjutnya yaitu bahasa Arab. Meskipun sedikit sulit pelajaran tersebut, namun Alifah tetap merasa lega dan senang. Apalagi mengingat guru bahasa Arab adalah Gus Hafi, suaminya sendiri. Tentu saja Alifah ingin berlama-lama di jam pelajaran bahasa Arab. Kalau boleh request, seharian Alifah ingin diajar oleh Gus Hafi. Tidak perlu ustaz lain, ataupun guru lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sapa Gus Hafi begitu memasuki ruang kelas Alifah. Aura tegas berwibawa lebih mendominan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab para santri dengan serempak. Sebelum memberikan materi, Gus Hafi menatap ke arah Alifah yang ternyata sedang menatapnya sambil tersenyum. Gus Hafi menaikkan sebelah alisnya karena merasa heran dengan tingkah Alifah yang sedari tadi senyum-senyum sendiri. Di saat menjelaskan materi, Gus Hafi sambil berjalan menyusuri setiap baris meja para santri, hingga langkahnya terhenti di samping Alifah. Jangan suka senyum-senyum sendiri, nanti dikira nggak waras. Bisik Gus Hafi sambil menundukkan tubuhnya. Beruntung tidak ada yang melihat karena semua santri sedang sibuk dengan bukunya masing-masing. Alifah menoleh ke arah Gus Hafi sambil mengerucutkan bibirnya karena merasa kesal. Tolong dikondisikan bibirnya, bisik Gus Hafi sebelum melanjutkan langkahnya ke depan kelas. Alifah membulatkan matanya. Mendengar Gus Hafi menyebut bibir, Alifah mendadak teringat kejadian tempo hari. Jantungnya mendadak berdesir. Bahkan Alifah membayangkan yang tidak-tidak. Astagfirullahaladzim. Gara-gara Gus bahas bibir, otakku cafling kemana-mana. Batin Alifah sambil mengusap-usap dadanya sendiri, lalu menggelengkan kepalanya dan kembali fokus pada materi yang sedang berlangsung. Selesai menjelaskan materi, Gus Hafi memberikan soal harian pada santrinya. Meskipun hanya 2 soal, namun jawabannya lebih dari 2 lembar. Karena di setiap jawaban harus diberi penjelasan beserta contoh-contohnya, membuat kepala Alifah mendadak pening. Kamu sudah dapat contohnya, Fe? Kasih tahu dong, bisik Izah. Penjelasannya aja belum, apalagi contohnya, Zah. Sekarang aku nggak bisa fokus kalau Gus Hafi yang mengajar. Kenapa? Bukannya senang diajari sama suami? Senang sih senang, tapi otakku melalang buana sampai nggak bisa fokus sama materi yang dijelaskan oleh Gus sejuta umat.
tinggal ngomong ya yang suami, apa susahnya pakai nyebut Gus sejuta umat segala. Keduanya sibuk berbisik-bisik. Gus Hafi yang sempat melihatnya hanya bisa menggelengkan kepalanya. Usahakan kerjakan sendiri. Bagi yang ketahuan mencontek, siap-siap akan mendapatkan hukuman. Tegas Gus Hafi kembali ke mode killer. Alifa mendadak ngeri. Bahkan tidak berani menatapnya. Gus suami, susah banget sih bikin soalnya. Pakai bahas bibir segala bikin aku gagal fokus. Semua materi nggak ada yang masuk sama sekali ke otak. Kan nggak lucu? Istri Gus nggak bisa ngerjain 2 soal. Bisa-bisa dapat ceramah panjang kali lebar. Gerutu Alifa dalam hati. Saking fokusnya Alifa tidak menyadari kalau Gus Hafi sudah berada di sampingnya sambil menatap hasil jawaban Alifa yang belum bisa menyebutkan contoh-contohnya. Kenapa dia? Biasanya paling cepat ngerjainnya. Lah ini, masih belum ada contohnya. Lagi banyak pikirankah? Atau tidak menyimak materi tadi? Batin Gus Hafi yang masih setia berdiri di samping meja Alifa sambil melipat kedua tangannya ke belakang. Sebelum meninggalkan Alifa, Gus Hafi sempat menyelipkan kertas yang dilipat menjadi kecil ke bawah buku Alifa. Alhamdulillah, semoga itu jawaban. Terima kasih banyak Gus, idaman kaum Hawa yang maha pengasih lagi maha penyayang pada istri kecilnya. Batin Alifa kegirangan begitu melihat tangan Gus Hafi mentelipkan sebuah kertas di bawah bukunya. Alifa segera mengambil dan membuka lipatan demi lipatan. Berharap itu jawaban yang diberikan untuknya. Namun Alifa merasa kecewa setelah membaca tulisan tersebut. Nanti sore jam 3 saya harus ngisi kajian di perusahaan Papi Barata. Kalau mau ikut datang ke dalam sebelum jam 3. My love. Ikirain jawaban Alifa merasa kecewa. Namun membayangkan akan pergi ke perusahaan papinya. Tentu saja Alifa sangat senang. Bahkan kalau diperbolehkan Alifa ingin mengajak Ijah juga. Ada yang kesulitan? Tanya Gus Hafi pada para santri. Ada Gus, jawab Alifa sambil mengangkat jarinya. Di mana letak kesulitannya? Atau kamu tadi tidak menyimak sama sekali waktu saya menjelaskan materinya? Tanya Gus Hafi. Meskipun statusnya adalah suami istri namun di kelas, Gus Hafi memperlakukan Alifa sama seperti santri lainnya. Mungkin saya yang tidak menyimak Gus. Apa boleh penjelasan materinya diulang Gus? Alifa terpaksa memberanikan diri untuk mengajukan usulan. Tentu saja boleh, akan tetapi begitu saya mengulang materi yang tadi sudah saya jelaskan, saya juga perlu mengganti soal yang saya berikan. Apa kalian semua setuju soalnya diganti? Tanya Gus Hafi pada seluruh santri. Tidak Gus, semua santri menolak untuk mengganti soal. Karena sebagian besar dari mereka sudah selesai mengerjakan soal tersebut. Alifa hanya bisa pasrah terpaksa mengumpulkan lembar jawab yang belum komplit. Biarin dihukum juga gak apa-apa. Daripada pusing mikirin jawaban yang nggak ketemu. Batin Alifa ikut mengumpulkan lembar jawaban seperti santri lainnya. Malu-maluin banget. Jadi istri Gus malah gak bisa nyari contoh jawaban. Alifa terus menggerutu di dalam hatinya. Sejurus kemudian senyum Alifa mengembang begitu mengingat Gus Hafi akan mengajaknya ke perusahaan papinya. Alifa sudah tidak sabar ingin bermanjaan dengan Papi Barata. Tidak peduli meskipun di kantor. Kan bisa di ruangan papinya yang begitu mewah dan nyaman. Bahkan Alifa dulu senang berlama-lama di ruangan Papi Barata. Sebelum istirahat Alifa memberanikan diri berpura-pura untuk meminjam buku pada Gus Hafi. Maaf Gus, boleh saya pinjam buku paket milik Gus? Ucap Alifa membuat semua santri merasa heran dengan keberanian Alifa. Gus Hafi yang sedang menatap jam di pergelangan tangannya, lalu menatap Alifa dan beralih menatap seluruh santri. Kalian semua boleh keluar untuk istirahat, ucap Gus Hafi. Setelah semua santri keluar dari kelas, Gus Hafi melambaikan tangannya ke arah Alifa yang masih duduk di bangkunya. Ada apa? Tanya Gus Hafi dengan lembut. Ada cuman pura-pura pinjaman buku kan? Ada apa? Atau mau ngomong apa? Mendengar suara lembut Gus Hafi, membuat hati Alifa menghangat. Gus kasih soal susah banget. Aku gak bisa ngasih contohnya. Jangan dihukum ya Gus. Alifa mengiba pada suaminya. Oke Mas, gak akan hukum kamu di kelas, tapi Mas akan memberikan hukuman di dalam kamar, jawab Gus Hafi sambil tersenyum jahil. Jantung Alifa seakan mau melompat. Bahkan otaknya sudah melanglang buana sambil membayangkan hukuman apa yang akan diberikan oleh suaminya di dalam kamar. Gus, nanti kalau ke kantor papi, saya boleh mengajak Izah atau tidak? Boleh. Tapi kalian berdua yang harus izin langsung sama Ustazah. Iya Gus. Beberapa saat kemudian Gus Hafi, Alifa dan Izah sudah sampai ke sebuah perusahaan dengan gedung yang menjulang tinggi.
Mereka bertiga disambut dengan ramah oleh orang kepercayaan Barata. Assalamualaikum Gus Hafi, selamat datang di perusahaan. Kebetulan Pak Barata sudah menunggu di lantai 10. Ucapnya sambil tersenyum ramah lalu menoleh ke arah Izzah dan Alifa. Izzah masih ternganga melihat gedung sebesar ini yang ternyata milik orang tua sahabatnya. Ternyata Alifa anak Sultan batin Izzah. Tapi dia nggak pernah sombong, bahkan dermawan. Izzah mengingat kebaikan-kebaikan Alifa selama ini. Biasanya orang kaya cenderung sombong dan angkuh. Mana mau berteman dengan aku yang berasal dari orang biasa. Tapi Alifa memang beda. Orang tuanya juga baik. Izzah membatin sambil menatap wajah cantik Alifa. Pak Bana mengantar Gus Hafi dan kedua santrinya menuju lantai 10. Sedari tadi Alifa senyum-senyum sendiri menatap Pak Bana yang seperti melupakannya. Padahal dulu Alifa sangat akrab dengan Pak Bana orang kepercayaan papinya. Nama bapak siapa? Boleh kenalan? Tanya Alifa dalam hati ngakak sendirian. Gus Hafi terkejut mendengar istrinya yang meminta kenalan pada seorang pria. Tentu saja Gus Hafi merasa sedikit cemas. Oh iya, maaf saya belum sempat memperkenalkan diri. Nama saya Bana Abimaya, asisten sekaligus sekretaris Pak Barata. Jawabnya sambil tersenyum. Sudah menikahkah? Tanya Alifa lagi-lagi membuat ketiga orang di sekitarnya merasa terkejut. Katanya santri kok berani sekali bertanya seperti itu, batin Pak Bana sambil melirik Alifa yang menurutnya sangat cantik. Pak Bana belum menyadari bahwa wanita tersebut adalah Cha yang dulu sering mengajaknya bermain game ketika ikut ke kantor bersama Barata. Memang dulu Alifa tidak berhijab dan masih kecil. Sudah sangat lama Alifa tidak pernah ke kantor Barata, sehingga Pak Bana tidak mengenalinya sama sekali. Tolong jaga ucapan kamu, lirik Gus Hafi lalu menatap Pak Bana. Maaf atas ucapan ini, dan maaf kalau sudah membuat Anda tidak nyaman. Ucap Gus Hafi sambil tersenyum. Tidak masalah, saya baik-baik saja. Jawab Pak Bana sambil tersenyum. Bertepatan dengan itu, mereka sudah sampai di depan ruangan Barata. Pak Bana langsung menekan tombol intercom yang terhubung ke ruangan Barata. Maaf bos, tamu kita sudah datang. Ucap Pak Bana yang masih terlihat muda dan gagah. Suruh mereka masuk ke ruangan saya. Begitu pintu terbuka, Alifa langsung berlari menghampiri Papi Barata dan memeluknya dengan manja, membuat Pak Bana terpelongo. Siapa dia? Gus memang pawang yang tepat untukku. Bana orang kepercayaan Barata menatap heran pada wanita cantik berhijab yang masih sangat muda. Setahu Bana Barata tidak memiliki kerabat yang seperti itu. Apa mungkin dia selingkuhan Pak Barata? Hebat sukanya gaun muda. Batin Bana sambil menatap wanita yang mengajak kenalan tadi sedang memeluk Barata. Kasihan banget Nyonya Kirana kalau Pak Barata selingkuh. Tapi Pak Barata tidak mungkin selingkuh, dia kan rajin beribadah. Atau jangan-jangan dia istri keduanya Pak Barata. Otak Bana dipenuhi dengan teka-teki. Manja banget sih, ucap Barata lalu menggamit pinggul Alifa. Silahkan duduk dulu Gus, ucap Barata lalu menoleh ke arah Bana yang masih terdiam. Bana tolong hubungi OB supaya menjamu tamu kita. Baik Pak Bos, jawab Bana sambil melirik Alifa yang tersenyum ke arahnya. Bosah bebas punya 2 istri. Cantik-cantik semua. Lah aku satu aja belum dapat. Gumam Bana setelah keluar dari ruangan Barata untuk menghubungi OB. Papi ini teman satu asrama aku. Masih ingat kan, sama Izzah? Ucap Alifa sambil menunjuk ke arah Izzah. Barata tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Tentu saja nak, mana mungkin papi lupa. Jawabnya lalu menyapa Izzah, sahabat dari putrinya. Selamat datang nak Izzah, terima kasih banyak sudah mau berteman dengan anak saya yang super manja ini. Ucap Barata sambil mencubit hidung putrinya. Iya apaan sih Pi? Ya wajar kalau aku manja sama papi. Jarang ketemu juga kan aku kangen banget Pi. Protes Alifa membuat Gus Hafi menggelengkan kepalanya melihat tingkah istrinya. Nggak malu sama suamimu? Masih manja aja sama papi. Kenapa harus malu Pi? Kalau nyuri baru malu. Alifa tertawa menang debat dengan sang papi. Kamu ini nggak ada habisnya kalau ngomong nyerocos terus mirip petasan. Izzah menatap iri pada kedekatan Alifa dan papinya. Meskipun papinya pengusaha hebat tapi tetap mau meladeni kemanjaan putrinya. Biasanya orang kaya yang Izzah tahu bersikap acuh pada anak-anak dan menyerahkan anaknya pada pengasuh. Tapi setelah melihat Alifa dan Papi Barata, Izzah pun merasa takjub.
Beberapa saat kemudian Pak Bana datang bersama Obe membawa beberapa minuman dan cemilan untuk menjamu Gus Hafi. Mata Bana tentu saja tertuju pada Alifa yang sedang duduk sambil bersandar di pundak Barata. Istri kedua memang beda, terlalu manja. Batin Bana membandingkan dengan sosok Kirana yang terlihat mandiri dan elegan. Silakan hidangannya dinikmati, Gus. Terima kasih banyak Pak Bana. Sudah repot-repot menjamu kami. Ah, tidak repot, sudah menjadi tugas kami. Jawab Bana lalu memilih duduk di kursi single. Pak Bana Abimaya, pertanyaan saya belum dijawab loh. Apakah Bapak sudah punya istri apa belum? Alifa sengaja berkata formal supaya karena Alifa merasa Bana belum mengingat dirinya. Barata menaikkan sebelah alisnya menatap heran pada putrinya. Karena setahu Barata Alifa dan Bana dulu seperti adik kakak. Maaf Mbak, itu terlalu privasi buat saya. Apa Anda menyukai saya? Sampai menanyakan hal seprivasi itu, di saat kita sama-sama tidak mengenal satu sama lain. Jawab Bana membuat Barata dan Alifa tertawa bersama, sementara Gus Hafi dan Iza hanya menatap bingung. Bana, kamu lupa sama dia? Tanya Barata setelah tawanya reda sambil menunjuk ke arah Alifa. Bukan lupa Pak Bos, tapi saya memang tidak kenal sama istri muda Anda. Jawab Bana. Istri muda, sejak kapan saya menikah lagi? Protes Barata sementara Alifa masih tertawa sambil memegangi perutnya. Ini Cia Bana, putri saya. Cia aja masih ingat sama kamu. Dia sengaja ngerjain kamu karena kamu lupa sama dia. Beritahu Barata membuat Bana ternganga sambil menelisik penampilan Alifa. Beneran kamu Cia? Tanya Bana. Alifa pun tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Masya Allah kamu sudah besar dan tambah cantik. Aku kira kamu istri mudanya Pak Barata. Ucap Bana sambil tertawa, Penhat tepatnya menertawakan dirinya sendiri. Tega banget sih Om Bana lupa sama aku. Aku serius loh Om tanya status Om. Memangnya kenapa kalau aku belum menikah kamu mau nikah sama Om? Canda Bana membuat Gus Hafi sedikit cemburu. Enak aja. Kalau aku nikah sama Om, yang ada berantem terus nggak ada akur-akurnya. Maksud aku kalau Om masih single mau aku kenalin sama teman Cea. Siapa tahu kalian berjodoh. Ucap Alifa sambil melirik Izah. Seketika Izah tersedak, mendengar ucapan Alifa yang sangat konyol. Main jodoh-jodohin segala. Kayak nggak laku aja. Ah kamu ini, kalau Om mau, teman kamu belum tentu mau sama Om. Jawab Bana sambil melirik Izah yang kebetulan menatapnya. Lalu Izah menundukkan pandangannya setelah pandangan mereka saling bertemu. Bana merasa ada yang aneh di sini, melihat Izah menundukkan pandangannya. Karena selama ini Bana tidak mengenal dunia pesantren. Menurut Alifa tidak salahnya menjodohkan Bana dengan Izah, daripada Izah terlalu berharap pada Ustadz Faisal yang jelas-jelas menyukai wanita lain. Lagi pula Bana tampan. Mungkin usianya tidak beda jauh dengan Gus Hafi. Mapan juga. Baik hati. Itulah yang Alifa tahu. Kenapa kamu main jodoh-jodohin aku segala? Malu-maluin aja. Kamu tahu sendiri Ustadz Faisal ngajak aku ta'aruf. Bisik Izah sambil mencubit gemes lengan Alifa. Mereka sedang berjalan menuju ruangan yang akan digunakan untuk kajian. Zah, mending sama Om Bana. Dia tampan, tajir, baik hati. Daripada Ustadz Faisal yang belum jelas, kan kamu belum tanya ke dia. Bunga itu untuk kamu apa bukan? Jawab Izah dengan suara yang cukup pelan takut didengar orang lain. Sementara Bana, Barata dan Gus Hafi sudah berjalan lebih dulu. Iya juga ya, bunga itu untuk aku atau bukan? Tapi apa mungkin Om Bana suka sama aku yang mukanya aja pas-pasan? Lagian mana mungkin dia yang terlihat berkelas mau sama anak pesantren? Jangan sekali-kali merendahkan anak pesantren Zah. Mungkin di mata umum kita terlihat rendah, tapi di mata Allah belum tentu Zah. Bisa saja kita lebih baik dari mereka semua. Jangan terlalu merendah, karena yang namanya jodoh rahasia Allah. Buktinya aku yang barbar dan minim ilmu perkitaban justru berjodoh dengan seorang Gus. Iya kan? Betul tidak? Benar juga ya Fa, Izah tersenyum sambil membayangkan wajah tampan Bana yang sempat ia lihat tadi. Hayo senyum-senyum sendiri mikirin apaan, Om Bana? Cici yang langsung jatuh hati pada pandangan pertama. Alifa justru semakin menggoda Izah. Izah gelagapan karena semua yang dikatakan Alifa benar adanya. Keduanya masuk ke dalam ruangan yang sudah dipenuhi dengan para karyawan. Pria dan wanita digabung dalam satu ruangan yang sama. Hanya barisannya saja yang dipisah. Alifa dan Izah duduk di kursi yang masih kosong.
Namun telinga Alifa mendadak panas begitu mendengar bisik-bisik para karyawati yang sedang menceritakan kekagumannya pada sosok Gus Hafi. Gantengnya minta ampun. Nanti aku mau deketin dia. Siapa tahu dia tertarik sama aku yang punya body seksi ini. Ucap salah satu karyawati. Mana mungkin dia yang alim mau sama kamu? Selera dia pasti yang pakai hijab besar dan panjang yang bisa menutupi auratnya. Jawab salah satu temannya. Jangan salah. Biarpun alim, tapi dia laki-laki normal pasti bakal tergoda kalau lihat tubuh seksi dan montok. Jangan terlalu berharap, siapa tahu dia sudah punya istri. Tidak masalah. Istri kedua ketiga pun aku siap maju jadi calon selanjutnya. Alifa membulat matanya, ingin rasanya membungkam mulut karyawati tersebut. Namun Izzah membisikinya supaya untuk beristighfar. Astagfirullahaladzim. Hampir saja aku gaplok mulut dia, Zah. Kok bisa papi punya karyawan seperti itu? Untung di sini ramai, kalau cuman berdua, sudah aku jambak itu rambutnya. Ngeselin banget. Tenang, Fe. Mending fokus aja sama Gus suami yang sedang ceramah, daripada dengerin omongan yang gak penting. Lihat tuh, suami kamu benar-benar top markotop. Setiap kali ceramah bikin jantung kaum hawa bergetar. Kamu ketularan wanita itu juga, Zah. Alifa mengerucutkan bibirnya mendakan kecemburuan. Jangan cemburu, Fe. Mana mungkin aku menyukai suami sahabatku sendiri. Aku cuma ngefans loh. Jangan disamain aku sama wanita itu. Karena kita berbeda dengan dia. Yang ada tipe bibit-bibit pelakornya. Aku mah enggak, Fe. Iya deh, iya. Tapi aku pengen makan wanita itu saking emosinya. Ucap Alifa menggebu-gebu. Perbanyak istighfar. Tuh dari tadi Gus suami lihatin kamu seorang loh. Jangan sampai kamu gak menyimak isi ceramah dari suami kamu sendiri. Setelah mendengar ucapan Izzah, Alifa menatap ke arah suaminya yang benar-benar sedang menatapnya. Alifa melemparkan senyum. Emosinya mendadak luntur begitu melihat wajah suaminya yang menenteramkan jiwa. Kenapa aku bisa secinta ini sama Gus? Bahkan hanya melihat wajahnya saja bisa mengendalikan emosiku. Gus memang pawang yang tepat untukku. Batin Alifa terus menatap putri tunggal pemilik perusahaan. Kalau ada seorang laki-laki yang rela mengorbankan apapun demi seorang wanita, maka ketahuilah bahwa lelaki itu mencintainya. Dan kalau ada seorang perempuan yang rela melakukan apapun, rela mengorbankan apapun bahkan nyawanya sekalipun, hanya demi seorang lelaki, maka ketahuilah perempuan itu adalah ibunya. Para hadirin yang dirahmati Allah. Ada laki-laki yang bisa membuat wanita yang tadinya keras kepala, sulit dinasehatin jadi perempuan yang tunduk dan patuh mentaati suaminya. Kira-kira siapa laki-laki itu para jamaah? Ya dialah seorang suami yang ketika menasehati istrinya dia menasehati dengan lemah lembut. Sahabat yang dirahmati Allah. Seburuk apapun akhlaknya seorang wanita tidak akan pernah ada obat terbaik bagi dirinya kecuali kita sebagai laki-laki membersamainya. Menasehatinya dengan penuh kelembutan. Maka jadilah seorang laki-laki yang baik dalam menasehati istrinya. Seperti sabda Rasulullah SAW, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Para karyawati pun bersorak begitu Gus Hafi membahas tentang memperlakukan istrinya dengan baik. Aku juga mau dong dinasehati sama Gus, biar bisa berhijrah. Ucap salah satu karyawati dengan suara nyaring. Sontak mendapat cibiran dari yang lain. Alifa menggelengkan kepalanya, hatinya terasa terbakar setiap kali ada wanita yang menyukai suaminya. Gus Hafi hanya menanggapi dengan senyuman. Bahkan ada yang berani menanyakan status Gus Hafi di depan umum. Maaf Gus, kalau boleh tahu, Gus Hafi masih single atau sudah beristri? Aku mau mengajukan diri jadi calon istri Gus. Yang kedua atau ketiga juga tidak masalah. Ucapnya dengan suara yang dibuat manja membuat Alifa ingin muntah. Dasar cewek ganjen. Aku gak nyangka kantor papi isinya cewek-cewek ganjen. Bidik Alifa pada Izzah. Sabar Alifa, tahan emosi. Jangan sampai kamu mempermalukan diri kamu sendiri di depan Gus Hafi dan papi kamu. Izzah berusaha menenangkan Alifa. Iya Zah. Aku jadi penasaran jawaban apa yang akan diberikan oleh Gus Hafi pada wanita ganjen itu. Alifa ingin tahu apakah suaminya akan berkata jujur tentang statusnya atau tidak di depan umum. Alhamdulillah saya sudah punya istri. Dan alhamdulillah juga saya tidak akan menambah istri. Karena bagi saya satu istri sudah cukup. Dan saya berharap saya dan istri saya bisa langgeng sampai ke syurganya Allah. Jawab Gus Hafi dengan tenang namun terdengar tegas.
Alifa yang merasa lega mendengar jawaban suaminya refleks bertepuk tangan dan diikuti oleh para karyawan lainnya. Alifa pun mengacungkan jempolnya ke arah Gus Hafi. Para karyawan sangat menikmati kajian yang diberikan oleh Gus Hafi. Selain tampan, Gus Hafi juga mampu menghipnotis para jamaah dengan hadits-hadits yang dibawakan olehnya. Bahkan Gus Hafi mengajak para karyawati untuk menutup aurat. Hampir separuh karyawati memutuskan akan berhijab setelah mendengarkan ceramah dari Gus Hafi. Selesai kajian, Alifa berjalan berdampingan dengan wanita tadi yang menyukai suaminya. Bahkan terang-terangan ingin menjadi istri kedua Gus Hafi. "Mbak, kalau pakai hijab gerah enggak ya?" tanyanya pada Alifa. "Saya mau pakai hijab tapi cuman untuk sekedar mendapatkan hati Gus Hafi. Sebenarnya Oga pakai hijab enggak modis. Bahkan body saya yang seksi enggak bisa dinikmati para pria tajir." "Astagfirullahaladzim," gumam Izzah fan Alifa secara bersamaan. Begitu mendengar penuturan salah satu karyawati. Mbak, kalau mau berhijab itu niatnya karena Allah. Jangan karena ingin jadi istrinya Gus Hafi. Lagian Gus Hafi mana mau sama wanita yang mengumbar auratnya seperti Anda?" Bukan Alifa yang menjawab melainkan Izzah. Jangan salah. Kalau Gus Hafi aku deketin pasti bakal klepek-klepek. Aku itu wanita paling cantik di perusahaan ini. Bahkan banyak para direktur dan petinggi perusahaan yang naksir sama aku. Tapi semuanya aku tolak. Ucap wanita itu penuh dengan kesombongan. Terkecuali Gus Hafi. Dia beda. Enggak bakal tertarik sama modelan kayak Mbak. Izzah masih tetap kekeh membela Alifa. "Udah Zah, jangan diladenin." Alifa berusaha menenangkan sahabatnya. Meskipun dirinya pun sama merasa emosi menghadapi wanita seperti itu. "Cah, kok di sini? Ada apa?" tanya Bana yang mendengar ribut-ribut antara bahannya dan Izzah. Ini Om. Kata Mbak yang paling cantik seperusahaan ini. Dia mau berhijrah loh. Katanya mau berhijab. Jawab Alifa sambil tersenyum melirik wanita tersebut yang terlihat melotot. Bana tertawa terbahak-bahak mendengar aduan dari Alifa. "Nggak salah dengar, serius kamu mau berhijab?" "Nggak gerah, yang ada bikin gempar klub malam kalau lihat kamu berhijab." Cibir Bana membuat bawahannya mencibik kesal. Dasar cewek sok alim, suka ngadu kesal wanita tersebut pada Alifa yang belum tahu status Alifa adalah putri tunggal dari pemilik perusahaan. Alifa hanya tersenyum dan bersikap tenang. "Saya hanya bicara fakta Mbak, bukan mengadu." Jawab Alifa sambil tersenyum ramah. "Silahkan Mbak kalau mau berusaha mendapatkan Gus Hafi. Siapa tahu Anda beruntung." Sindir Alifa membuat Izzah membulatkan matanya. "Kamu gak salah ngomong, Fe," bisik Izzah. "Enggak Fe, kita lihat aja." Bertepatan dengan itu, Gus Hafi berjalan berdampingan dengan Barata melintasi mereka. Alifa pun memiliki ide konyol. "Assalamualaikum Gus Hafi," ucap Alifa sambil tersenyum membuat Barata dan Gus Hafi menatap aneh pada Alifa. "Waalaikumsalam. Boleh minta waktunya sebentar Gus? Ini loh ada salah satu karyawati yang nekat ingin menjadi istri kedua Gus. Dia karyawati tercantik di perusahaan ini. Bahkan katanya banyak para petinggi perusahaan yang menyukainya. Tapi dia tolak. Apa Gus bersedia menjadikan dia istri kedua Gus?" tanya Alifa dibuat seramah mungkin seolah-olah tidak mengenal Gus Hafi. Gus Hafi saling berpandangan dengan Barata lalu menggeleng-gelengan kepala melihat tingkat konyol istrinya. "Sayang, jangan ngomong yang aneh-aneh karena itu semua tidak mungkin terjadi," ucap Gus Hafi sambil menggamit pinggul Alifa dan berjalan meninggalkan mereka. Alifa tersenyum puas lalu menoleh ke wanita tersebut yang masih menatapnya. Alifa melambaikan tangannya sambil mengedipkan sebelah matanya menggoda wanita tersebut. "Istri Gus Hafi lebih segala-galanya, mana mungkin kamu bisa menyaingi putri Pak Barata," ucap Bana pada wanita tersebut. Membuat wanita itu membulatkan matanya. "Maksud Pak Bana apa? Wanita yang ada di depan kamu tadi itu istri sahnya Gus Hafi dan putri tunggal Pak Barata, sekaligus pewaris tunggal perusahaan ini. Kalau masih betah kerja di sini, jangan macam-macam sama putrinya," tegas Bana. Seketika wajah wanita tersebut pucat setelah mengetahui fakta yang sangat mengejutkan. Izzah yang masih berada di situ merasa puas. "Masih mau lanjut, jadi istri kedua Gus?" Cibir Izzah lalu melenggang pergi mengejar Alifa. Bana pun ikut membuntuti Izzah sambil menatap punggung wanita berhijab di depannya. Mereka semua berkumpul di ruang kerja Barata. Cea dan Gus Hafi sudah lebih dulu sampai. "Kamu ada apa sih Cea?" tanya Barata begitu melihat putrinya sudah memasuki ruangannya. "Papi, aku kesal. Masak dia terang-terangan mau jadi calon istri kedua suami aku.
Ucapnya lalu duduk di sofa sambil menatap papinya yang tersenyum. Sabar Chea. Dia itu belum tahu kalau kamu istrinya. Kalau sudah tahu papi yakin dia nggak bakalan berani berbicara seperti itu. Ucap Barata lalu berdiri dan duduk di samping putrinya. Tangannya melingkar di bahu Chea dan mengusap-usap dengan lembut. Pi, kenapa papi nggak bikin peraturan supaya karyawati menggunakan hijab? Sepertinya itu lebih baik, Pi. Sepertinya ide kamu bagus, tapi di sini ada karyawati yang non-muslim. Setidaknya bagi non-muslim harus berpakaian sopan, Pi. Jangan rok di atas paha. Aku sebagai wanita yang lihat merasa risih, Pi. Gus Hafi yang hanya menyimak. Diam-diam semakin mengagumi istrinya. Iya, nanti papi akan diskusikan dulu sama kepala divisi. Semoga aja niat baik kita dipermudah jalannya. Amin. Kalian ngapain berdua-duaan? Ucap Alifa begitu melihat Izah masuk ke ruangan bersama Bana di belakangnya. Izah menoleh ke belakang dan benar adanya Bana berada di belakangnya sambil mengulas senyum membuat Izah beristighfar sambil mengusap-usap dadanya. Kalau suka segera halalin. Ucap Gus Hafi pada Bana yang terlihat salah tingkah. Benar Bana, apa kata menantu saya? Mau nunggu apa lagi? Umur sudah matang, tabungan sudah banyak, rumah sudah ada, mobil baru beli, saatnya nikah. Ucap Barata yang mendukung ucapan Gus Hafi. Belum ada calonnya, jawab Bana sambil tersenyum melirik Izah yang memilih duduk di sofa single sambil menundukkan pandangan. Jangan lirik-lirik kalau suka tinggal di hitbah. Minta ke orang tuanya. Gus, Bana mendadak salah tingkah takut ditolak Gus, jawab Bana sambil cengengesan. Dicoba aja belum? Kapan dapatnya kalau takut ditolak? Cibir Barata. Gimana Zah? Mau nggak sama om-om tampan? Belum terlalu tua juga. Hampir miriplah usianya sama Gus Hafi. Tanya Alifa sambil menggoda sahabatnya. Alifa, kalau tanya Mbok Yo jangan belak-belakan seperti ini. Mau jawab apa aku? Lagian palingan Om Bana cuman bercanda. Izah hanya berani berbicara di dalam hatinya. Ditanya kok diam, atau diam itu tandanya mau. Iya Sah. Faa protes Izah sambil melirik Bana yang masih menatap dirinya. Apa mungkin Om Bana suka sama aku? Dia kan pria kantoran, pasti milihnya yang semok dan baheno. Mana mau sama aku? Batin Izah. Gus Hafi menepuk pundak Bana. Sholat istihara dulu, mantapkan hatimu. Insya Allah ada petunjuk dari Allah. Terima kasih banyak Gus, atas sarannya. Sepertinya saya perlu berguru sama Gus. Jawab Bana. Kamu bisa aja, tapi silakan saja kalau mau bersilaturahmi. Pintu rumah kami terbuka lebar untuk Mas Bana. Insya Allah Gus, saya akan menyempatkan diri berkunjung ke pesantren. Jawab Bana sambil tersenyum. Entah mengapa Bana mendadak ingin ke pesantren. Ada yang dicarikah? Atau ingin memperdalam ilmu agama? Bana sendiri tidak tahu jawabannya. Bana hanya mengikuti kata hatinya. Selesai berbincang-bincang, Gus Hafi pun pamit undur diri meskipun awalnya Alifa menolak. Karena masih ingin berlama-lama bersama papinya. Akan tetapi Alifa Tifak boleh egois karena suaminya masih memiliki banyak tanggung jawab di pesantren untuk mengajar para santri setelah sholat maghrib dan isya.